Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ya teman-teman. Mari kita belajar tajwid tentang hukum mat ya. Semangat, selamat belajar. Kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan kita membaca panjang ya. Sebab itu dinamakan apa? Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gremia dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materi ilmu tajwid. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam mat dan cara membacanya. Oke, sudah paham ya? Atau sebelumnya sudah ada yang belajar tentang mat? Kalau belum, kita belajar tentang mat ya. Kalau sudah, mungkin tetapi tidak detail ya, kita detailin di pelajaran ilmu tajwid kali ini. Oke, next. Kalau kita membaca huruf hijaiyah ya, ada 28 ya. Ada juga yang mengatakan 29 kalau disertakan alif di situ ya. Tetapi kalau alif hanya khusus sebagai mat saja ya. Tetapi yang bisa berharokat itu ada 28 ya. Oke, para gremia, kalau kita membaca huruf hijaiyah seperti a, ba, ta, sa, semuanya satu ketukan atau satu harokat. Tidak boleh diayun, tidak boleh dibaca panjang. Kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan kita membaca panjang. Ya, sebab itu dinamakan apa? Mat. Ya, sebab itu dinamakan hukum mat. Mat adalah bacaan panjang. Oke. Adapun macam-macam mat itu ada dua ya. Yang pertama adalah mat tobi'i. Mat tobi'i atau mat asli, boleh ya. Boleh dikatakan mat tobi'i, boleh dikatakan mat asli ya. Asli panjang gitu kan. Yang kedua adalah mat far'i atau mat cabang. Mat tobi'i di dalam Al-Quran sangat-sangat banyak sekali ya. Pasti kita akan menemukan ketika membaca sebuah surat ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama yaitu mat tobi'i. Ya, mat tobi'i itu artinya adalah mat asli. Asli bacaan itu dibaca panjang ya ketika ada sebab-sebab yang membuat dia harus dipanjangkan ya bacaan itu ya. Yang pertama ya, ketika ada harokat alif, ini alif ya, jatuh setelah harokat fathah. Oke, paham ya? Ketika ada harokat alif jatuh setelah harokat fathah, maka dibaca panjang ya. Dibaca panjangnya dua harokat saja ya. Dua harokat atau dua ketukan atau satu alif ya. Terus sebab kedua, ketika ada ya sukun atau ya mati jatuh setelah harokat apa? Kasroh ya. Terus yang ketiga adalah ketika adalah huruf waw ya, ini huruf waw jatuh setelah harokat dhamma. Ketiga sebab ini ya, alif, ya, sukun dan waw sukun ya, jatuh setelah ini fathah, ini kasroh, ini dhammah, maka dibaca mat tobi'i ya, atau mat asli. Cara membacanya adalah kita panjangkan bacaan kita ya. Ketika ada tiga sebab ini, kita baca dua ketukan atau dua harokat atau satu alif. Oke, saya kasih contoh. Ini ada huruf ta ya. Ta sama ti sama tu ya. Ta, ti, tu. Oke. Itu aslinya pendek ya. Ta, ti, tu. Karena di sini ta saya kasih alif, maka dibaca dua. Ta. Oke. Ta, kita ayun dua harokat. Ti, tu. Jadinya apa? Ta, ti, tu. Oke, ikutin. Ta, ti, tu. Oke. Huruf apapun
kalau dikasih alif, ya atau wawu ya, maka dibaca 2 harokat ya. Contohnya huruf ba ya, ba, bi, bu ya. Ini ta, ti, tu, sa, si, su. Oke, mat tobi'i di dalam Al-Quran sangat-sangat banyak sekali ya. Pasti kita akan menemukan ketika membaca sebuah surat ya, meskipun surat itu terpendek pun ya, contohnya surat Al-Kautsar ya, Inna atau Ina, itu kan surat yang terpendek ya. Di situ pasti ada mat tobi'i ya. Oke, jadi hati-hati ya, harus diayun, nggak boleh nggak diayun. Dan ngayunnya juga ya, jangan sampai melebihi 2 harokat, nggak boleh ya. Contohnya saya baca ta, ti, tu sampai 5. Nah, itu nggak boleh, karena caranya membaca mat tobi'i itu hanya 2 harokat ya, dibaca 2 harokat saja, nggak boleh lebih dan nggak boleh nggak dibaca panjang gitu, paham ya? Mat wajib muttasil, cara membacanya adalah kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kita lanjut ke mat yang kedua, yaitu mat far'i. Nah, mat far'i atau mat cabang. Mat far'i ini ntar ada banyak ya, kita akan bahas semuanya insya Allah ya. Ini ada banyak sekali. Mat far'i dibagi menjadi 2 lagi ya. Mat far'i dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama karena hamzah ya, dan yang kedua karena sukun. Oke, karena hamzah dan sukun gitu. Oke, lebih detailnya kita bahas satu persatu. Yang pertama sebab hamzah. Oke, tadi kita membahas tentang mat far'i ya, mat far'i atau mat cabang. Sebab yang pertama adalah sebab hamzah. Oke. Mat far'i sebab hamzah ini ada 4 ya, ada 4 bagian. Yang pertama yaitu mat wajib muttasil. Oke, mat apa? Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu apa sih gitu? Mat wajib muttasil adalah ketika ada mat tobi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ini saya kasih contoh ja'a. Oke, ja adalah mat tobi'i, betul? Di sini ada alif jatuh setelah harokat fathah. Adalah mat apa ini? Mat tobi'i. Tetapi ternyata mat tobi'i di sini ya, setelahnya ada apa? Ada huruf hamzah di sini. Maka dia menjadi mat wajib muttasil. Ya. Mat wajib muttasil cara membacanya adalah kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Berapa? 4 sampai 5 harokat. Ya, perlu diketahui ya para akademia semuanya, sebenarnya riwayat itu sangat banyak ya, riwayat qiraah, bacaan ya. Kalau saya mengambil riwayat dari Imam Hafiz An Asim, dari Imam Asim ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari tentang qiraah itu sangat banyak. Ada yang bilang 7 qiraah ya, yaitu qiraah sab'ah. Ada juga yang mengatakan qiraah asyrah ya. Dan di situ ada imam-imam ya yang kompeten dari dalam qiraah tersebut ya. Kalau saya talaki sama syekh saya yang ada di Mesir, mengambil riwayat dari Hafiz An Asim. Kalau yang saya dapatkan ya, mat wajib muttasil itu cara membacanya dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Tetapi ada juga riwayat lain yang mengatakan sampai tul ya, sampai isba. Panjangnya itu maksimal ya, panjang maksimal itu 6 ya. Karena mat itu ya, hukum mat itu ada dibaca qasr ya, qasr itu minimal, ada yang tawasud pertengahan, dan tul atau isba, yaitu isbahnya itu 6. Tetapi kalau mat wajib ini ya 4 sampai 5, ada juga yang mengatakan
riwayat lain itu 6. Boleh, silakan ya. Oke, saya kasih contoh ya. Saya baca dari yang pertama, contoh pertama yaitu ja'a. Aslinya ja, 2, ja sama a. Karena jadi wajib mutasil jadi ja'a. Ja'a. Oke, dibaca 6 ya. Terus sama, fis sama juga. Fis samai. Oke, lagi. Fis samai. Itu cara membaca mat wajib mutasil. Mat jaiz munfasil itu adalah ketika ada mat tobi'i ya bertemu dengan hamzah tetapi beda kata. Adapun yang kedua ya, mat far'i sebab hamzah yang kedua adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil itu adalah ketika ada mat tobi'i ya bertemu dengan hamzah tetapi beda kata ya. Kalau mat wajib tadi satu kata, mat tobi'i sama hamzah satu kata. Tetapi kalau mat jaiz itu antara mat tobi'i dengan hamzah itu beda kata ya. Mat tobi'inya di akhir kata ya, kata yang pertama, dan hamzahnya di awal kata yang kedua. Inna kata ya sendiri, angzalnya ya a di sini kata lain. Jadi ini bukan satu kata. Maka dinamakan mat jaiz munfasil. Adapun cara membacanya adalah ya boleh memilih antara 2, 4 ataupun 5 ya. Boleh memilih. Boleh memilih qasr seperti mat tobi'i yaitu 2, atau tawasud ya 4, ataupun boleh memilih juga 5 ya, isba atau tul. Kalau kita membaca Al-Qur'annya itu dalam keadaan yang pengen cepat ya, mungkin ketika seperti menjadi imam tarawih ya, itu biasanya kan para jamaahnya pengen cepat gitu ya, baca aja mat jaiz munfasil 2 ketukan atau 2 harokat, nggak masalah. Di Masjidil Haram ada namanya Imam Sudes ya, pasti sudah pada kenal ya, Imam Sudes. Imam Sudes itu membaca mat jaiz munfasil itu 2 harokat atau 2 ketukan, dibaca qasr ya, minimal. Oke, langsung ke contoh. Inna anzalna. Oke, kalau saya memilih yang isba ya, rata-rata ketika saya membaca Al-Qur'an lebih banyak saya membaca isba, yaitu tulnya maksimal. Ya, kadang juga saya membaca 2 ketika saya membacanya saya target harus cepat hatam 1 juz gitu kan. Nggak masalah saya baca 2 gitu. Tetapi kalau kita membacanya nyantai kan, nggak buru-buru, boleh ya kan, afdol ya kan, membaca sampai isba seperti mat wajib. Seperti mat wajib mutasil. Lagi. Inna anzalna. Ikutin. Inna anzalna. Oke, terus contoh yang kedua. Wa ma adraka. Oke, hitung ya sampai 5 ya. Wa ma adraka. Nah, ini bacaan mat jaiz munfasil. Saya baca isba atau tul seperti mat wajib mutasil. Meskipun 2 pun nggak masalah ya. Inna anzalna atau wa ma adraka. Ya, dibaca seperti mat tobi'i nggak masalah, boleh. Kalau ada hu atau hi sebelum dan setelahnya itu hidup, maka dibaca mat. Matnya namanya mat sila. Yang ketiga ya,
mat far'i yang ketiga karena sebab hamzah adalah mat silah tawilah. Mat silah tawilah itu ya ketika ada domir hu atau hi. Domir itu kata ganti ya. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, kita belajar grammar bahasa Arab, pelajaran nahwu ya, silakan diambil kuliah saya tentang ilmu nahwu di situ ya. Domir itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal itu satu ya, ya laki-laki, nya artinya ya, bukunya ya, pensilnya, nya itu satu orang laki-laki ya, orang ketiga. Nah, maka domirnya bisa hu bisa hi ya, cuman dua kemungkinan ya. Kalau enggak hu hi, kalau ha enggak mungkin ya, kalau ha pasti ada alifnya gitu. Dan itu pun domir mu'annas, buat cewek gitu, buat perempuan. Tetapi kalau hu atau hi itu buat muzakkar, laki-laki. Ketika ada domir ini hu atau hi ya, tetapi pastikan sebelum dan setelahnya ini harus hidup ya. Kalau ada hu atau hi sebelum dan setelahnya itu hidup, maka dibaca mat. Matnya namanya mat silah ya, namanya mat silah, dibaca panjang pastinya ya. Untuk membedakan dia itu tawilah atau qasiroh, maka lihat setelahnya. Kalau setelahnya itu ada hamzah, maka namanya mat silah tawilah. Ada juga yang mengatakan ya, ulama qura yang lain mengatakan mat silah kubro gitu. Silakan ya, sama saja ya. Mat silah tawilah ketika ada domir hu atau hi bertemu dengan hamzah, dibaca seperti mat jaiz munfasil ya. Ya, cara membacanya sama, boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya. Boleh qasr, boleh sampai maksimal ya, atau tul, boleh minimal, boleh maksimal, atau tawasud pun nggak masalah. Oke, paham ya? Oke, saya kasih contoh. Ini di ayat ya, di ayat dari surat Al-Humazah ini. Oke, salah satu ayat dari surat Al-Humazah. Ma lahu akhladah. Nah, ini salah nih, seharusnya di atas ini tanda ini sama. Di Al-Qur'an, perhatikan para akademia, di Al-Qur'an pasti ya, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil maupun mat silah tawilah pasti dikasih tanda seperti ini. Ya, seperti bendera. Nah, seperti ini. Ini seharusnya di atasnya ini ya. Oke, langsung ke contoh. Malahu akhladah. Malahu akhladah. Oke, ini dibaca sampai isba atau tul seperti mat wajib silahkan. Tetapi kalau kita membaca qasr pun ya, panjang minimal nggak masalah, boleh. Malahu akhladah, malahu akhladah, seperti panjangnya ma ya. Ma ini matobi'i, dibaca 2. Hu juga dibaca 2, nggak masalah. Ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mat, maka itu namanya mat badal. Oke, para akademia, selanjutnya mat far'i atau mat cabang yang keempat adalah mat badal. Ya, mat badal itu ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mat ya. Huruf mat kan ada 3, ada alif atau ya mati atau waw mati kan, betul kan? Ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mat, maka itu namanya mat badal. Ini seperti mat tobi'i ya, cara membacanya seperti mat tobi'i, seperti mat biasa, cuman 2 harokat atau 2 ketukan gitu. Contohnya amana sama imanan. Kalau dalam Al-Quran kadang cara menulisnya ya, dalam Al-Quran itu kadang nggak ada hamzah di sini, tetapi di atas alif seperti alif ini ada harokat fathah berdiri ya. Ya,
ada harokat fathah berdiri, amana. Ada kalanya hamzahnya ada seperti ini gitu. Terus kata adama sama, adama itu juga mad badal ya. Ada kalanya kalau harokat fathah itu dikasih harokat fathah berdiri, hamzahnya tidak ditulis gitu ya. Itu sama saja ya, maksudnya sama saja, itu mad badal. Tetapi mad badal itu hakikatnya adalah ya, hakikatnya mad badal itu terbuat dari ketika ada double hamzah ya yang berjejeran, maka salah satu hamzah harus dibadal, harus diganti ya, yaitu hamzah yang kedua. Diganti dengan apa? Diganti dengan huruf-huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Kalau andaikan hamzah pertama itu harokatnya fathah, yang cocok hurufnya apa? Alif, ya kan? Kalau andaikan hamzah pertama itu harokatnya kasroh, pasti huruf mad yang sesuai dengan kasroh itu apa? Ya mati. Terus kalau andaikan ada hamzahnya berharokat domah, maka mad yang sesuai adalah waw mati. Dan kabar baiknya, di dalam Al-Quran ada kalanya mad badal itu sudah jadi ya, ada kalanya kita yang bikin sendiri gitu. Yang saya kasih contoh tadi, amana, iman ya, adam, itu mad badal yang sudah jadi. Jadi hamzah yang kedua itu sudah dibadal dengan huruf mad, sudah dibikinin gitu. Tetapi ada kalanya di dalam Al-Quran itu masih ada double hamzah, dan kalau kita membacanya ya, kita harus membuat sendiri. Oke, para akademia, mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya. Saya ada 4 contoh di sini, yang mana di dalam Al-Qur'an itu belum dibadal, belum diganti dengan salah satu huruf mad ya, entah itu alif atau ya atau waw ya. Berarti ketika kita membaca dari awal, maka kita harus membuat sendiri. Oke, silakan para akademia buka halaman 49 ya. Surat Al-Baqarah ayat 283. Di situ ada kata ya, uktumina di baris kedua ya. Saya baca fal yu'addil ladzi tumina. Fal yu'addil ladzi tumina. Kata uktumina di sini ya, ini kan hamzah wasol namanya. Hamzah wasol itu hamzah ketika dia berada di tengah ya, bacaan kita wasol, maka dia dianggap tidak ada. Makanya langsung masuk ke hamzah kedua. Fal yu'addil ladzi ya, ini dianggap tidak ada. Tetapi kalau kita membacanya di depan, maka hamzah wasol itu berbunyi ya, bisa berharokat. Nah, kalau di sini ya, karena di sini ada hamzah ya, terus ini juga ada hamzah wasol, maka kita harus membuat mad badal sendiri. Rumusnya apa? Ya, rumusnya kita lihat huruf yang ketiga, 1, 2, 3, huruf ta ya. Kalau huruf ta-nya berharokat domah, maka hamzah wasolnya harus berharokat domah. Jadi bacanya seharusnya uktumina ya, uktumina. Karena tadi rumusnya ketika ada double hamzah, maka salah satu hamzah harus dibadal, harus diganti, yaitu hamzah yang kedua. Dibadal dengan huruf apa? Huruf alif atau ya atau waw, yang sesuai dengan harokat yang pertama tadi apa? Harokat domah. Maka yang sesuai adalah huruf waw. Jadi bacanya gimana? Utumina. Gimana? Utumina. Kalau andikan saya memulai bacaan dari kata ini ya, utumina, maka nggak boleh dibaca utumina, tetapi utumina amanatahu, utumina ya, namanya bacaan mad badal, dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Terus contoh yang lainnya di surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat ke-49.
Di situ ada kata i'dzan ya, di sini langsung loncat yang keempat ya. I'dzan. Di sini ada bacaan mayyaqulu dzalli. Oke, mayyaqulu dzalli. Jadi kalau di wasol maka hamzah wasol ini tidak dianggap ya, dibuang. Tetapi kalau kita membaca dari awal, andikan kita waqaf ya, mayyaqulu dzalli ya, kita nggak kuat, terus kita mulai dari i'dzan, maka cara membacanya ya, hamzah yang kedua harus dibadal dengan huruf yang sesuai ya, huruf yang sesuai, yaitu karena ini kasroh ya. Oke, saya kasih rumus dulu. Jadi hamzah wasol itu cara menghidupkan itu cuman ada 2 harokat. Kalau nggak domah kasroh ya. Kalau huruf ketiganya tadi domah maka dia domah. Tetapi kalau huruf ketiganya itu fathah atau kasroh maka dia kasroh. Ya, jadi bacanya apa? I'dzan ya. I'dzan. Bacanya kalau dari depan dibaca i'dzanli, i'dzalli. I'dzan tadi bacaan idgham ya. Idgham bila guna. Oke, cara membacanya jadi idzalli, idzalli. Ya, mad badal. Oke, sudah paham ya? Kalau andikan para akademia masih ragu-ragu ya pasti nafasnya panjang lah ya. Cukup kayaknya nih. Dari awal ayat sampai waqaf wala taftinni ya. Wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni. Kayaknya kuat ya. Tetapi kalau nggak kuat ya dimulai dari i'dzan boleh ya. Tetapi harus dibadal dengan huruf mat, yaitu huruf ya, i'dzan. Terus buka juga halaman 210 surat Yunus ya. Surat Yunus halaman 210 ayat ke-15. Di situ ada kata di baris kedua ya. Ada kata i'ti di sini. Oke, di sini ya. I'ti. Kalau andikan kita baca dari situ, maka hamzahnya harus dibadal dengan huruf yang sesuai ya, huruf mat yang sesuai, yaitu huruf ya. Bacanya gimana? I'ti bi Qur'an ya. I'ti, bukan i'ti tetapi i'ti. Oke. Tadi gimana mat badal? Ya, yang belum jadi. Jadi hamzah yang kedua harus diganti dengan salah satu dari huruf mat, alif atau waw atau ya yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Karena ini kasroh berarti harus iya ya. I'ti. Oke, saya bacakan. Andikan saya nafasnya nggak kuat sampai waqaf Quran ya. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'an. Oke, andikan nafas saya cuman sampai situ ya. Terus saya mau mulai ya, biar nggak terlalu kejauhan, saya mulai dari kata i'ti. Jadi kalau saya mulai dari kata i'ti, maka saya membacanya bukan i'ti tetapi i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddil. Oke, i'ti bukan i'ti. Oke, fahimtum? Oke. Terus selanjutnya kata yang keempat ya, yang terakhir di surat Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf halaman 502. Oke. Ayatnya ayat keempat. Baris kalau dari bawah 1 2 3. Oke, baris ketiga dari bawah. Di situ ada kata i'tuni. Ya, ada kata i'tuni. Oke, andaikan saya ya dari ayat 4 ya, dari awal kul aro'aitum, terus saya wakaf sampai fis samawat, lalu saya mulai dari kata i'tuni, maka hamzah yang ini yang kedua harus dibatal juga sesuai dengan harokat sebelumnya, yaitu kasroh ya, yaitu huruf ya.
Oke, saya kasih contoh. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Oke, saya wakaf sampai situ. Terus saya mulai dari baris yang selanjutnya ya. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Oke, cara membacanya bukan ituni tetapi ituni. Oke. Kalau andekan kita masih bingung ya, kita wasol nggak masalah ya. Kita wasol berarti dari fis samawati ituni ya. Kalau diwasol gampang gitu. Kalau diwasol insya Allah semua orang bisa atau tahu gitu. Tetapi kalau andekan kita wakaf di fis samawat dan mulai yang kata selanjutnya, kebanyakan orang belum tahu ya. Kalau belum pernah belajar tentang mad badal ya. Kalau belum pernah belajar tentang apa? Tentang mad badal. Oke, perhatikan ya. Mad badal ada yang sudah jadi di dalam Al-Quran, ada yang belum jadi dan kita membuat sendiri. Ketika kita mulai bacanya dari hamzah wasol, dari kata-kata yang ada di layar ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut materi yang selanjutnya ya, tentang mad far'i sebab sukun.